Belajar dengan nyaman dan benar. Paham? Ya, ini nanti Pak Guru akan membagikan kertas potis. Silakan nanti ditulis di kertas itu, setelah itu ditempelkan di papan tulis. Itu ya? Iya. Sekarang kalian tuliskan di situ apa yang kalian inginkan supaya dalam kegiatan belajar ini menjadi lebih nyaman dan lebih tenang. Ya, silakan ditulis di situ. Ya, boleh berbeda dengan teman-temannya, mungkin nggak sama ya, nggak sampai sama, masa ya kayak gitu nggak boleh contekan loh ya. Nah, kalau sudah selesai, silahkan ditempelkan di depan. Ya, yang sudah selesai bisa ditempelkan di depan, di papan tulis. Sudah, silakan tempelkan di depan sini. Ya, silakan tempelkannya sudah baru-baru nggak apa-apa, ditempelkan. Ya, ditempelkan. Tuh, satu, yang lain bawahnya, yang lain bawahnya. Tuh, ya, betul, betul. Nah. Sudah? Ya, Bapak. Nah, ini udah ya. Ini sudah kalian tulis semua. Ya, silakan dulu ya, Bunda. Silakan dulu. Nah, setelah kalian tulis, silakan terus kalian tempelkan di sini. Mari kita pilih. Ya, dipilih yang bagus-bagus. Nanti ada yang jelek, kita perbaiki ya. Itu ya. Ya, saya bacakan ya. Tidak saling mengejek. Setuju? Sini ya. Ini ya. Nih, saya tulis dulu. Ini ya. Setuju. Oke, tidak setuju ya.
Alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, taufik, hidayah dan inayahnya pada kita semua. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Berkat bimbingan beliau, kita masih diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Adapun susunan acara pada hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga penyampaian diseminasi budaya positif, dan yang keempat adalah penutup. Bapak Ibu, marilah kita mulai acara hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya marilah bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Suprati. Silakan. Terima kasih. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, karena Tuhan. Sisakanlah aku berdiri, jadi pandu hidup. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih hadirin dimohon untuk duduk kembali. Dilanjutkan acara inti yaitu diseminasi budaya positif dengan pemateri calon juru gerak Bapak Roni Marwanto. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Purwodadi. Saya berdiri di sini dengan nama Roni Marwanto, CPG Angkatan 11 tahun 2024 Kabupaten Sragen. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang budaya positif. Sebelum ke materi, mari Bapak Ibu semuanya kita selalu mengucapkan syukur alhamdulillah sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu semuanya, di sini kita langsung ke materi, pokok materi yaitu tentang budaya positif. Ini dia. Ini ada pertanyaan, nanti silakan Bapak Ibu bisa menjawab tinggal setuju atau tidak gitu. Nanti yang pertama, setuju atau tidak pemberi hukuman siapa yang disebutkan siswa monggo. Saya tidak. Yang berarti tidak, Bu Winti setuju, Bu Rati tidak. Yang kedua, pemberian hadiah atau reward
bisa memotivasi siswa? Tidak. Ya. Terus yang ketiga, seorang guru harus mampu memberikan solusi bagi siswanya. Ya. Dan untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita belajar bersama-sama. Di sini saya tidak mengungguli. Artinya kita belajar bersama-sama, berbagi pengalaman di sini. Ini. Yang menarik yaitu tentang perubahan paradigma, teori kontrol. Teori kontrol itu adalah ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bahwa dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini masih ilusi, ya. Lanjut, tapi pemahaman budaya positif. Dimana nanti kita bahas di sini apa ya itu. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Ada keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan selanjutnya adalah segitiga restitusi. Kita secara pertama, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Bagian semuanya artinya universal itu keseluruhan. Ya, itu sebagai dipakai oleh kurang banyak. Kalau disiplin saja berarti pada diri kita sendiri. Kalau disiplin universal berarti disiplin umum. Apa makna disiplin? Berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia ingin. Selanjutnya adalah namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai suatu tujuan. Nah, apabila kita terapkan di sini ya saat ini yang masih berjalan, ini pasti artinya tidak nyaman. Artinya tidak nyaman. Kamu harus sesuai dengan peraturan. Kamu harus artinya ada tekanan. Dengan tekanan itu maka dia tidak akan nyaman. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukum dan penghargaan. Posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas dan penerapan etika restriksi dalam menyelesaikan masalah. Disiplin positif, cara menerapkan disiplin positif yang mengajar anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Di sini sebagai contoh, kemarin ada Habib kelas 6, contohnya itu dia terlambat sekolah, datang ke ruang datang dia terlambat 15 menit, saya tanya, kenapa kamu datangnya terlambat? Dia jawab, karena malamnya dia bersama orang tuanya nonton sepak bola. Ya, makanya ini melanggar peraturan Anda. Iya, kamu terlambat berapa menit? 15 menit Pak. Terus saya tanya tentang kedisiplinan. Kamu sudah disiplin belum? Belum Pak, karena saya sudah terlambat. Terus saya tanya anaknya juga. Di dalam kesepakatan kelas ada atau apa?
Dia jawab, saya menyalakan alarm. Terus apa lagi? Saya tidurnya lebih cepat. Nah, itu tumbuh dari dirinya. Saya sebenarnya tidak memaksakan. Makanya dia mendapatkan solusinya sendiri tanpa harus kita mengasih solusi. Itu. Terus lebih ke arah disiplin dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Nah, dengan apa? Nilai-nilai kebajikan itu kita terapkan dari mengatasi suatu masalah tentang anak, itu pasti akan berjalan dengan lancar. Sehingga apa? Anak itu merasa terkontrol dalam dirinya untuk melakukan suatu tindakan. Ini salah, saya nggak lakukan. Terus dapat membuat murid memahami dan mengenali tentang motivasi internal dan ujian atau hukuman. Dari dalam diri anak itu nanti akan paham, sehingga dia termotivasi untuk apa? Bisa berkreatif, menciptakan hal yang baru, berusaha berinovasi. Dan ini tumbuh dari dirinya sendiri, bukan tumbuh dari orang lain. Terus nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan adalah suatu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bahasa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Dr. William Bessel pada teori kontrol 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasinya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Yang Gosel 1998. Nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap individu dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Satu, itu meliputi satu, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, kebinekaan global. Yang kelima, gotong royong, dan yang keenam adalah kreatif. Bapak Ibu semuanya, bahwa kita sudah memakai kurikulum 2000 kurikulum Merdeka, di mana di tahun 2003 yang pakai hanya kelas 1 dan kelas 4. Di tahun yang ini, di tahun 2024 menjadi kelas 2 dan 5. Artinya apa? 1, 2, 4, 5. Artinya ada 4 kelas di sini harus memakai kurikulum Merdeka. Di dalam kurikulum Merdeka itu apa yang akan kita lakukan? Di sini ada 6. Kita dituntut apa? Dituntut harus bisa kreatif. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Motivasi perilaku manusia yang pertama ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Untuk menjadi pribadi yang mereka inginkan, menghargai dirinya sendiri dan nilai yang dipercaya. Motivasi internal dalam diri anak itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri, dengan nilai yang dipercaya. Itu dampaknya apa? Ini hindari hukuman dan berikan penghargaan dan dapat menghasilkan motivasi eksternal dalam diri. Pada soal kemanusiaan sudah jelas bahwa hukuman itu tidak pas untuk anak didik. Penghargaan juga tidak pas, karena hukuman itu nanti dapat membuat anak apa? Selalu ingat sampai besok dewasa.
membuat anak menjadi jerat, membuat anak kurang kreatif. Penghargaan sama, anak cenderung ingin mendapatkan imbalan, anak cenderung tidak mau kalau tidak ada imbalan. Dan kreativitas dari anak itu tidak akan terbangun karena apa? Dia datang ke sekolahan hanya ingin mendapatkan penghargaan dari gurunya. Dengan tanpa ada penghargaan, dia tidak akan belajar, tidak akan guru. Sama di dalam rumah, dia ke sekolah semata-mata ingin mendapatkan jajan dari orang tuanya. Itu suatu perkara, ini pada jajan ini kamu mendapatkan nilai 10, besok tak kasih uang jajan 10.000, besok lagi dapat 10 lagi tak kasih uang 10.000. Tapi itu semua sebenarnya tidak baik. Kenapa? Anak cenderung tidak mau berkembang, hanya ingin mendapatkan imbalan. Penghukum, ya penghukum, ya ini hati-hati ya. Ini penghukum, ini menguji apa? Dengan ada suara yang tinggi, teriak-teriak, dengan nada yang keras, dengan bahasa tubuh, dengan mata melotot, dengan jari menunjuk dulu. Jadi ini loh, ini kelihatan. Kadang sebagai guru spontan kita harus seperti itu, tapi diusahakan dikontrol mulai dari sekarang. Gimana kalau caranya menangani, kita sebagai penghukum gimana cara menangani? Apa harus menggunakan kekerasan? Tidak. Dampaknya pada murid apa? Kemungkinan murid juga akan marah, dia juga akan bisa dendam. Sekarang banyak sekali di berita bahwa murid berantem sama gurunya karena faktor dia dibunuh, akhirnya dia dendam. Ada yang dibunuh oleh muridnya, seperti itu. Itu akibatnya apa? Dia dampaknya terhadap dia bisa marah, menjadi dendam, yang bersifat agresif. Bisa juga dalam waktu pembelajaran setelah duduk dia silakan duduk ke tempat duduknya. Dia duduk, bisa juga dia tidak belajar, pikirannya apa? Emosinya masih tinggi, dia akan coret-coret buku ataupun coret-coret meja. Sehingga apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru tentang materi itu tidak bisa masuk ke anak tersebut. Terus membuat rasa bersalah. Pada posisi ini, guru biasanya akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan membuat keinginannya, membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Itu dampaknya pada murid apa? Dampaknya pada murid akan merasa bersalah. Bersalah karena dia tidak dapat, dia kecewa karena apa? Mengecewakan Bapak Ibu gurunya. Murid akan merasa gagal, tidak membahagiakan orang lain. Kadang sikap seperti ini akan berbahaya dari sikap penghukum karena emosi tertanam rapat di dalam, sehingga murid menahan perasaan tersebut. Ini hanya tidak pada murid saja, pada diri kita juga. Jadi ada sesuatu masalah, alangkah baiknya kita, karena kita itu banyak teman-teman, jadi kita sharing dengan teman-teman kita. Sharing ada masalah apa? Misalkan ada masalah dengan anak si A, kita sharingkan dengan teman-temannya. Jangan sampai hanya dipendam saja, tahu-tahu nanti bisa bahaya. Ya, apalagi ke anak tersebut. Pemantau berarti apa? Mengawasi pada saat kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Murid memahami konsekuensi yang dijalankan karena melanggar peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan emosi yang berlebihan menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Artinya apa? Kita sebagai guru itu tugasnya adalah mengawasi anak didik kita. Itu adalah tanggung jawab kita di sini. Ya, jangan sampai kita lepas dari tanggung jawabnya. Maksudnya gimana? Apabila anak terjadi sesuatu, misal berantem dengan teman, waktu kita tidak ada, kita lepas tanggung jawab.
Jangan sampai. Yang baiknya kita mencari solusi terbaik bagi anaknya juga, bagi diri kita juga sendiri. Posisi kalau seorang guru, yang pertama adalah manajer. Guru berbuat sesuatu, bersama murid membersihkan murid bertanggung jawab berlaku dan mendukung murid untuk menemukan solusi atas permasalahan. Ini seperti contohnya arisan Manen, ya, itu dia minjem pulpen ke temannya, tapi temannya tidak merespon, dia terbawa emosi, marah-marah, akhirnya pulpennya dipatahkan. Gitu. Nah, untuk mempertanggungjawabkan apa dia? Katanya kenapa kamu marah-marah? Karena saya waktu mau pinjam pulpen, saya diam aja. Saya tanya kepada anaknya tersebut, itu benar apa salah? Salah. Puas kamu seperti itu? Tidak puas. Ya terus apa yang kamu lakukan? Ya saya akan memperbaiki diri saya sendiri, Pak. Bagaimana cara? Saya akan lebih sopan lagi meminjam sesuatu. Hanya itu tidak, saya juga akan mengganti pulpennya, saya akan usahakan. Iya, itu bagus itu. Terus ada posisi manajer, mengacu pada restitusi yang dapat menjaga murid menjadi manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif berhasil pada murid. Nah, artinya dia menyadari kesalahannya dan dia juga dapat menemukan solusi. Nih, ketika merugikan Ki Hajar Dewantara, ketika itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat memerintahkan diri sendiri. Ki Hajar Dewantara, pemikiran, konsepsi, keteladanan, sikap merdeka, Setakan kelima 2013 halaman 469. Sekarang, lalu itu waktu itu bertanya apakah restitusi itu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mereka dan bagaimana mereka harus memperlakukan perkara. Maksudnya gimana? Jadi ada suatu masalah di orang banyak, artinya apa? Dia dengan masalahnya dia selesaikan, dia selesaikan dengan sendiri, mencari solusinya sendiri, dan disitulah karakternya akan tertanam. Jadi di waktu dia selesai keluar dari masalah, dia berkumpul dengan teman-temannya akan enjoy, artinya tidak merasa terbebani lagi. Mari kita ini, ya Bapak Ibu ada soal nanti mohon dijawab ya. Ini di satu. Ivan kurang menguasai pelajaran matematika. Sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Sino menanyakan pertanyaan ini, Ivan dari buku. Dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berbuka menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Ivan yang berbicara tergagap dan terkejut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Ivan menatakan Ivan yang tergagap dan malu luar biasa, dan malah meminta Ivan untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas kami gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Ivan di kelas memegang ujung hidungnya. Pertanyaan pertama ini Bapak Ibu, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Ivan? Mengapa? Enggak. Dari Bu Fitri, silakan. Membuat Ivan menjadi tidak percaya diri, Pak. Ya, terus Bu Prati.
Tidak setuju karena kenapa? Saya tidak setuju. Karena saya kasihan Pak diketawain temennya. Iya, karena juga. Terus Bu Neni, Saya tidak setuju karena sikap Pak Seno terhadap Rima itu lebih ke arah mempermalukan ya Pak ya. Jadinya kurang baik untuk siswa. ya ini sini, ya ini sudah terjawab. Yang kedua, menurut Anda tindakan maksimal terhadap ada sebuah hukuman atau konsekuensi? Mengapa? Untuk Mbak Nika? Menurut saya Merupakan hukuman Pak. Iya, karena kenapa? Karena tidak ada kesepakatan dulu dengan murid sehingga Pak Seno itu spontan ngasih perintah untuk menunjuk hidungnya. oh iya. Ya, lanjut ya. Nih, ya, ini jawabannya. Yang pertama ini saya tidak setuju dengan Pak Sino. Berarti Pak, tindakan Pak Sino tersebut tidak pantas dipatuhi dan dapat menimbulkan dampak negatif pada IPA dan sudah tidak berpihak adil karena sudah membiarkan teman-temannya tertawakan. Juga dengan hukum dibatas membuat merasa malu ini. Di sini Bapak Ibu semuanya, ini salah satu contoh, mungkin contoh yang hampir ada di sekitar kita yang perlu kita ketahui bahwa semua tindakan kita tentang penghukuman itu banyak mencari pokok permasalahannya dulu. Jangan asal mengikuti emosinya. Gitu. Jadi tahu jangan sampai waktu menyelesaikan masalah itu merugikan anak tersebut. Diusahakan anak tersebut melakukan kesalahan bisa akhir dari masalah tersebut dan semangat di dalam belajar. Terus yang kedua, ini tindakan rasional terhadap Iwan adalah suatu hukuman. Karena Pak Seno tidak tahu, tidak satu arah tanpa mengkomunikasikan dengan Iwan mengapa ibunya sampai terjatuh. Langsung menyuruh Iwan maju ke depan kelas dan menunjuk hidungnya, serta tindakannya tidak pantas sebagai seorang guru. Sekarang tentang ciri-ciri restitusi. Ciri-ciri restitusi itu yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Satu. Yang kedua, memperoleh hubungan, memperbaiki hubungan. Terus yang ketiga, tawanan bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang berdasar tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Di sini ada 9 ciri-ciri restitusi. Intinya adalah kita paham semuanya. Intinya adalah apa? Mengembalikan anak pada dirinya sendiri supaya bangkit dari permasalahan yang dia jadi. Dihukum oleh penghargaan Afincom ini ya. Ini Afincom mengungkapkan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang dapat menghasilkan potensi untuk belajar dari sesungguhnya. Menurut Kon, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Sekarang keyakinan kelas. Nah, untuk keyakinan kelas ini dibahas ada semua ini. Mengapa tidak teratur saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Yaitu menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih motivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih bergerak dan bersemangat untuk melanjutkan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti rangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid
nilai kebajikan di balik peraturan tersebut. Apa tujuan utama dan mengapa tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti. Serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan dunia. Saya tanya Bapak Ibu, peraturan dengan keyakinan kelas bidang. Kalau peraturan itu yang buat siapa? Sekolah. Peraturan itu adalah yang buat sekolah. Tapi kalau keyakinan kelas yang buat siapa? Kebersamaan. Kalau keyakinan kelas yang buat Kalau peraturan itu tuh dari atas, kalau saya. ya, yang lain. Kalau peraturan jadi atas. Kalau dari sekolah ada peraturan ya? Ada. Yang buat siapa? Bapak, ibu guru berserta kepala sekolah. Anak-anak dilibatkan? Tidak. Tidak. Kalau keyakinan kelas? Kebersamaan semua. Ya, artinya dilibatkan semuanya. Artinya apa? Anak-anak akan merasa bertanggung jawab apa yang telah disepakati bersama, diikutkan. Pembentukan keyakinan kelas. Ya, bagaimana cara pembentukan? Yang pertama, yaitu keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih prinsip dan konkret. Keyakinan kelas berupa pertanyaan universal. Terus pertanyaan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas sebenarnya ikut kontribusi dalam membuat keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu, ya seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi lebih efektif peraturan atau lebih efektif peraturan atau keyakinan kelas? Iya, karena apa? Anak-anak diberikan langsung, artinya dia yang sendiri, maka dia akan tertanam ya. Ini tidak bagus buat saya, karena sudah disepakati bersama dalam kelas. Prosedur pembentukan keyakinan kelas. Ya, yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar, kertas poster itu, di mana semua anggota kelas, warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapat. Yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai dengan prosedur pembentukan keyakinan kelas. Gantilah kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Keempat, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Anda mungkin akan mendapat bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan. Selanjutnya, ajak warga sekolah atau murid untuk menemukan nilai-nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. 5. Tinjaukan keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan
mengacungkan jari itu misalkan seperti itu dirubah. Jadi tidak semua ditempelkan, ya dipilih mana yang bagus untuk kelasnya. Tapi yang negatif disingkirkan, yang ambil yang positifnya. Enggak usah terlalu banyak. Kalau terlalu banyak, wah itu malah bingung. Contoh kayak dengan kelas nih, contohnya. Ini Bapak Ibu bisa lihat kelas 1, kelas 5, dan kelas 7. Ini contohnya dari kelas bawah, atas, ini juga kelas atas ini. Setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Jadi pembelajaran itu orang susah. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Ya, seperti misalkan mau usul atau mengajukan pertanyaan, bisa itu. Setiap anggota kelas perlu merasa nyaman. Artinya apa? Nyaman ini penting sekali. Rasa aman dan nyaman itu penting sekali dalam lingkungan kelas. Karena apa? Dengan amannya tersebut, maka anak-anak akan merasa nyaman dalam belajar. Amannya gimana? Misalkan ada anak yang mengangkat, gimana caranya mengatasinya. Nah, itu. Nah, terus ini contohnya selalu bersikap positif. Ini senantiasa menjadi diri baik, percaya dan menghormati orang lain. Serta pada minggunya berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Contoh lagi kelas 7, hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan memandang orang lain. Terus bekerja. Kami yakini bahwa sangat penting untuk menjalankan segala pekerjaan atau kegiatan yang telah ditugaskan. Diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli dengan satu yang lain. Ini contoh adalah keyakinan kelas. Ini nilai kebajikan dalam keyakinan kelas. Nilai-nilai kebajikan dalam keyakinan kelas. Ini nilainya apa? Ada nilai tanggung jawab di situ. Ada nilai disiplin. Ada nilai saling menghormati. Ada keselamatan. Ada kesehatan serta bersabar. Dari nilai-nilai kebajikan dalam keyakinan kelas ada ini. Karena mereka buat sendiri, ya, disepakati bersama dengan warga sekolah atau warga kelas. Nih, ada soal lagi. Mari belajar membuat keyakinan sekolah. Nih, ya karena itu ya, nilai-nilai dibagikan ya. Nanti mana ya? Ada yang pertama, selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Apa? Kalau yang dibagikan ya, bingung ya. Iya, kalau ini ya, perhatikan. Nilai kebajikan dalam keyakinan kelas itu jawabnya nanti ya. Tanggung jawab, disiplin, saling menghormati, keselamatan, kesehatan, dan bersabar. Ya? Lanjut. Ini, ya. Ini selalu kembalikan buku ke tempatnya. Tanggung jawab. Ya. Dilarang mengganggu orang lain. Menghormati. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati dan berkontribusi. Jadi yang bisa. Menghormati artinya apa? Ya, menghormati itu kan orang juga menghormati apa? Teman-temannya kan apabila dia terlambat, dia mengganggu kan? Nah, terus. Nah, dilarang melakukan kekerasan, keselamatan. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan. Berganti atau menunggu giliran, menghargai orang, menghormati orang lain. Iya kan? Kalau kita yang tidak menghormati kan? Iya, kita juga dilatih untuk bersabar. Terus pakai keselamatan dan
teman-teman di tugas kelompok. Membuka terima kasih. Ini mempunyai rasa tanggung. Pada saat kamu mengumpulkan kertas-kertas yang bersediakan di, nah ini formulanya antara hukuman dan konsekuensi. Ya kan ada dua pilihan saja, hukuman atau konsekuensi ya. Nih, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apa ini? Hukuman. Lagi, lari mengirim lapangan basket 2 kali karena terlambat lagi di sekolah. Terus lagi, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Tanggung jawab ya, nanti. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Nah, itu murid disuruh untuk mengenakan sepatu harian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Apa? Sepatu harian itu loh, sepatu harian, sepatu Tidak memakai sepatu hitam pas jam sekolah. ya. Enggak, harusnya kan seragamnya sepatunya kan hitam. Dia pakai sepatu corak gitu. Ya. Ini perbedaan hukuman dan konsekuensi di sini. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi hukuman. Ada membuat anak sakit fisik maupun hati jangka waktu yang lama. Anak membenci kedisiplinan, itu pasti tidak anak yang orang dewasa juga kan, sama. Terus paksaan, ada mendorong anak menjadi diri sendiri. Konsep diri yang buruk. Anak belajar untuk membuktikan kesalahan, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Konsekuensi ini, sesuatu harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kalau yang ini lama, konsekuensi harus sebentar. Anak menghargai disiplin, stimulus tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Ini identitas tunggal, identitas sukses, ada disiplin, perspektif, dan diskusi. Ini ada 3, hukuman, konsekuensi, restitusi. Yang pertama, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sesuatu yang harus terjadi, restitusinya adalah merupakan pilihan. Tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka panjang, waktu panjang. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka pendek. Penguatan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan keadilan. Korban bisa diabaikan. Korban mendapatkan ganti. Murid atau anak akan tersakiti. Murid atau anak
bertahan hidup. Kasih sayang dan merasa diterima. Ada kesenangan, ada kita ya, kebebasan, penguasaan. Sini. Ini 5 kebutuhan dasar di Indonesia. Yang butuh ini untuk masyarakat Indonesia itu untuk bertahan hidup di sini. Kasih sayang dari siapa? Ya dari orang tua bisa. Kasih sayang kalau di sekolah dari bapak murid ya, ke bapak ibu gurunya itu kasih sayang. Senang karena dia dapat mengikuti pembelajaran yang sangat menarik. Bebas tanpa ada tekanan dari bapak ibu guru atau keluarga sekolah yang lain. Penguasaan, oh sudah paham, sudah mengerti. Oke, dapat juara. Terus, nih ibu guru bilang, aku tidak boleh senang sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal aku sudah senang menyanyi. Nih, ini kebutuhan apa? Tadi balik ya. Nah, ada ini kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang, kesenangan, kebebasan, dan kekuasaan. Ini ibu guru bilang, aku tidak bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal aku suka senang dan senang menyanyi. Kebutuhan kesenangan. Terus yang kedua, ibu tidak menyapa hari ini, padahal aku pakai sandal jepit. Pakai sandal baru. Pakai sandal baru. Apa itu kan apa? Kasih sayang kan dia butuh disapa oleh orang tuanya. Ya. Aku bosan.